saat pandemi COVID, belajar tetap seru. Katanya Bunda, materi kita minggu depan adalah perjalanan air. Aku penasaran. Maksudnya Bunda, airnya mengalir. Tapi kenapa ya Bunda? Kalau musim kemarau, kok tidak ada air? Kalau musim hujan, ada air. Aku pernah membaca buku. Banjir disebabkan karena tanah tidak bisa menyerap air, sehingga airnya akan mengalir. Dan begitu sampai di daerah banyak sampah, airnya tersumbat. Banjir deh, bener gak Bun? Terus, kenapa air hujan itu jatuhnya ke bumi Bunda? Kok nggak ke planet lain saja? Aku putra madrasah, gemar membaca, literasi budayaku, Megilan madrasahku. Aku gemar membaca, tahu semua, literasi budayaku, Megilan madrasahku. Cerdas, pintar, itu motoku. Untuk madrasah pancen Megilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bunda dalam Bunda Afida Everyday. Sebelum memulai kelas kesayangan kita, yuk kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita lancar dan ilmunya bermanfaat. Berdoa. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan IPA KD 3.8 dengan tujuan pembelajaran. Jangan khawatir, Bunda akan menjelaskannya setahap demi setahap. Ada ribetnya, juga ada general knowledge. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk anchoring dulu. Konsentrasi. Karena kalian semua sudah siap menerima materi pelajaran, mari kita mulai materinya. Materi kita kali ini membutuhkan 5 kata kunci. Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dari kelima kata kunci itu dapat kita singkat menjadi EDCOPY. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Diulangi ya. Evaporasi. Saat matahari terik, air di permukaan bumi akan menguap. Air sungai, air danau, air dari sumur yang terbuka, juga air laut akan menguap dan naik ke atmosfer. Peristiwa ini disebut dengan evaporasi. Pada tumbuhan juga terjadi pergerakan air, yaitu pada batang, daun, dan bunga. 97 sampai 99,5% air akan menguap dan naik ke atmosfer. Peristiwa ini disebut dengan transpirasi. Sisanya kurang lebih 3% akan digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis? Apa itu? Uap air di atmosfer akan mengalami pengembunan dan membentuk awan-awan. Awan-awan nanti akan semakin tebal dan mengandung banyak titik-titik air. Titik-titik air ini nanti akan saling bergesekan. Peristiwa ini dinamakan kondensasi.
Setelah terjadi kondensasi, akan terjadi proses presipitasi, yaitu jatuhnya air di atas permukaan bumi dalam bentuk air hujan atau air salju. Air hujan, air salju. Hujan terjadi setelah awan menebal dan titik-titik air saling bergesekan di atmosfer. Titik-titik air tersebut jatuh ke permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, titik-titik air yang bersentuhan dengan nukleator, yaitu partikel lain yang mempercepat proses pembekuan, akan membentuk kristal yang semakin besar hingga terbentuk salju. Peristiwa ini terjadi pada daerah yang beriklim subtropis, yaitu daerah yang jauh dari garis khatulistiwa. Daerah ini mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Berbeda dengan daerah yang berada di dekat garis khatulistiwa. Daerah ini beriklim tropis, memiliki temperatur yang tinggi sehingga dapat melelehkan kristal es dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan air. Daerah ini memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Air akan masuk ke dalam tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Air yang berhasil masuk ke dalam tanah dapat kita manfaatkan untuk minum, memasak, mencuci pakaian, dan mengairi sawah. Air ini akan kita manfaatkan bahkan saat musim kemarau. Di dalam tanah, air juga akan diserap akar tumbuhan. Terus, dari mana ya datangnya banjir dan tanah longsor? Aliran air yang deras dan tidak terserap tanah akan mengikis tanah lapisan atas sehingga menyebabkan terjadinya erosi di daerah pegunungan. Sedangkan banjir terjadi karena aliran air deras yang tidak dapat meresap ke dalam tanah tersumbat oleh tumpukan sampah sehingga arusnya tidak lancar. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke permukaan bumi kembali lagi ke atmosfer disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi terdiri dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini. Untuk pertemuan mendatang, materi kita adalah yang berhubungan dengan home industry Wingko, jasa laundry, dan pabrik pembuatan tempe. Kira-kira apa ya? Nah, sesuai dengan janji Bunda, ada reward untuk anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya dikerjakan dan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jawaban yang ditulis di kolom komentar akan dinilai Bunda sebagai evaluasi kita. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat literasi. Tetap semangat berkarya. Madrasah Pancen Megilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.